Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Simanjuntak. Pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Redefine, mengembalikan kepada panggilan awal, yaitu satu arsitektur jiwa, di mana dia membangun dari dalam. Teks kita dari Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 19. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita dari ayat ini, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini. Dan kami berdoa biarlah kiranya kehendak-Mu terjadi kepada kami, untuk kami bertumbuh mencapai rencana Allah yang sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kata bertumbuh selalu kita menginginkan ini terjadi dalam hidup kita. Mau itu di dalam tubuh, fisik, bertumbuh di dalam pengetahuan, di dalam pertemanan, atau jaringan, atau bisnis, usaha, atau mungkin dalam koneksi untuk pengaruh kita. Semua ingin bertumbuh. Semua orang ingin membuat sebuah prediksi pertumbuhan. Misalnya pertumbuhan jemaat, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan akan omset. Di dalam awal tahun biasanya kita menetapkan itu. Tetapi jarang sekali saya mendengar akan pertumbuhan ke dalam. Padahal apa yang terjadi di dalam itu yang menentukan apa yang akan terjadi di luar. Kadang-kadang kita berpikir fokus hanya kepada yang di luar, sementara kita mengabaikan fondasi dan struktur-struktur pilar-pilar yang kokoh yang ada di dalam yang tidak bisa kita lihat. Saudara-saudara, pertumbuhan sejati bukan tentang seberapa tinggi pencapaian kita atau yang outlook dari luar, tetapi seberapa kuat kapasitas batin kita di dalam menampung kepenuhan Allah. Kita melihat orang-orang yang melambung, melenting tinggi, tapi kemudian dalam beberapa saat mereka hancur. Saya ingat seorang yang mengingatkan kepada saya tahun 1988, seorang hamba Tuhan, almarhum Yeremia Rim, yang mengatakan bahwa jadi orang Kristen itu jangan seperti roket. Kita tahu roket itu ketika dia mulai diluncurkan ke orbit, suara menggelegar, asapnya begitu banyak, dan itu membuat gemuruh yang membuat orang bisa bergetar. Jadi nggak boleh dekat-dekat juga. Tetapi kemudian setelah dia lift off, dia mulai lepas landas. Dan sebentar, 10 detik, 20 detik, 1 menit hilang. Nah, seringkali orang Kristen itu terlalu banyak fokus kepada hal-hal yang spektakuler, yang bombastis, yang gemuruh, yang orang bikin wah luar biasa, viral dan seterusnya. Tapi kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun hilang. Tidak ada impact-nya lagi. Bahkan mungkin orang tidak tahu apakah dia masih menyembah Tuhan atau tidak. Saudara, dalam perjalanan pelayanan saya, mungkin mencapai sekarang ini masuk dalam tahun 38, saya belajar untuk melihat banyak orang-orang yang seperti ini. Memulai dengan luar biasa. Tetapi ternyata waktu saya temukan, polanya cuma satu. Struktur batin mereka tidak mampu menopang pertumbuhan dan promosi yang begitu hebat. Ini terjadi juga kepada manusia-manusia lain. Seperti orang-orang yang terlalu cepat untuk mendapatkan popularitas. Artis-artis cilik yang jadi hebat lalu kemudian melewati proses remaja, mereka jatuh, mereka depresi, mereka gagal, dan seterusnya. Saudara, Paulus mengingatkan di dalam suratnya yang ditulis dari penjara
bahwa dia tidak di dalam situasi di mana dia harusnya berdoa, Tuhan lepaskan aku dari penjara ini, bebaskan aku supaya aku bisa pelayanan lebih efektif. Tidak, saudara. Tapi justru di dalam itu dia minta Tuhan mengubah situasi dalamnya, supaya dia bisa bertumbuh di dalam, bertumbuh akan memahami kasih Tuhan yang dalam itu, yang lebar, yang luas, yang tinggi. Saudara, mari kita lihat ini sebagai cetak biru pertumbuhan batin kita, mempertahankan dan memeriksa struktur iman kita. Yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memperkuat manusia batin kita. Strengthen your inner man. Ayat 16 dikatakan, supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Kata yang dipakai oleh Paulus, kata batin di sini adalah esoantropon, manusia batinia. Ini merupakan pusat kendali hidup kita, jiwa, kehendak, pikiran, emosi, rohani kita, semua itu ada di dalam manusia batin kita. Dan seringkali manusia justru kebalik, dia fokus kepada outer man-nya, manusia luarnya, manusia jasmaninya, yang menjadi kendaraan. Ya, kita menghabiskan jutaan rupiah untuk pergi ke gym atau skincare, atau mungkin kepada pakaian, citra diri, dan semua itu ada baiknya, tidak salah. Tetapi masalahnya adalah, apakah bagian yang paling penting dalam hidupmu, yang memerlukan gizi, memerlukan latihan, yang memerlukan olahraga, yaitu batinmu, itu kamu pedulikan nggak? Bahkan Paulus mengatakan latihan badannya itu baik, tetapi latihan rohani itu, latihan batin itu berguna bahkan sampai kepada kehidupan kekal. Mengapa ini harus dikuatkan? Sederhana, karena tekanan kehidupan kita tidak pernah berkurang. Tahun demi tahun, masalah kita semakin besar, semakin kompleks, semakin tidak masuk akal kadang-kadang. Saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita belajar Tuhan seringkali tidak mengangkat badai dalam hidup kita, tidak mengeluarkan kita dari persoalan kita, tetapi Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk menopang masalah kita, menguatkan bahu kita. Di dalam proyek-proyek gedung pencakar langit, kita selalu ingat hal ini. Ada sindrom, yaitu namanya lobang yang menenggelamkan, sinkhole syndrome, di mana bila ada bagian dari fondasi itu yang retak dan berlubang, yang tidak diperhatikan dengan baik, lalu kemudian langsung dibangun saja semua rangkanya dan sampai ke atas, kita tidak heran mendengar kabar bahwa di dalam 10-20 tahun kemudian tiba-tiba gedung itu roboh tanpa ada goncangan, tanpa ada angin, tanpa ada puting beliung, tanpa ada gempa. Dia rubuh, dia masuk ke dalam lubang itu. Kenapa? Karena lubang yang tadi tidak diperhatikan dengan baik itu mulai menganga. Karena kita hidup dengan gravitasi. Selalu terus ada tekanan ke bawah, dan tekanan itu membuka lubang tersebut. Sehingga satu saat lubang itu sudah tidak kelihatan di mata jasmani kita, tetapi dia terus ada dan bergerak. Dan ketika sudah cukup besar, dia akan menelan apa saja yang ada di atasnya. Itu sebabnya ketika gedung-gedung pencakar langit itu dibangun, fondasi itu dibangun sangat dalam dengan berbagai macam fondasi, baik itu batu, baik itu pilar, paku bumi, dan seterusnya. Dan di situ biasanya orang tidak mau tertarik, ditutup dengan seng, banyak lumpur, mesi lah, segala macam. Orang tidak mau tertarik ke sana. Tetapi itu penting, karena nanti di atas itu baru setelah orang bisa mulai tertarik ketika bangunan sudah jadi, lalu mulai ada interior yang mulai dibuat, orang mulai lihat, wah luar biasa hebat. Padahal ketahanan gedung itu tergantung dari fondasinya. Dan di dalam kehidupan kita seringkali kita merasa, nggak penting lah ini, siapa sih yang mau lihat? Semua kita mau kepengen orang itu melihat apa yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang hal-hal privat kita pun kita perlihatkan di sosial media, which is sebenarnya itu sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Saudara-saudara,
hal-hal yang dimana Yesus memperlihatkan, dia di tengah-tengah kesibukannya, dia memprioritaskan untuk datang pagi-pagi berdoa, mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yesaya berkata, tiap pagi Tuhan engkau mempertajam telingaku seperti seorang murid yang memperdengarkan. Aku mempertajam telinga untuk mendengar suara Tuhan. Lidah seorang murid untuk memperkatakan firman Tuhan. Jadi hal-hal yang sepertinya kelihatannya tidak banyak diekspos, tetapi justru disitulah kekuatan rohani kita. Saudara, kekuatan rohani itu mendahului otoritas rohani. Tuhan tidak akan mempercayakan beban kemuliaan yang begitu berat, yang berbobot kepada struktur batin yang keropos. Dia nggak akan, karena kemuliaan itu akan menghancurkan dirinya, akan merusak. Tuhan nggak akan mempercayakan kekayaan berkat yang melimpah kepada orang yang tidak bisa mengelola dengan baik dan bijak dan menganggap bahwa ini bukan miliknya. Ini adalah kepercayaan Allah kepada dia. Dia hanya untuk menjadi penyalur, bukan pemilik. Karena the moment kita menjadi pemilik, kita selalu akan mulai mempertimbangkan yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini dikasih, yang ini tidak dikasih. Padahal kalau kita bicara aliran, tidak peduli salurannya. Artinya begini, kalau aliran air itu terus ada, mau salurannya kotor, mau salurannya pendek, mau salurannya dangkal, mau salurannya cuma lubang kecil, dia akan terus mengalir. Jadi Bapak Ibu, jangan kita ketika dipercayakan Tuhan, kita memikirkan, salurannya mesti benar dulu, mesti begini dulu, baru kemudian saya memberkati dia. Enggak. Tuhan menyalurkan berkatnya kepada kita tanpa menunggu kita sempurna dulu. Karena dia yang telah berjanji, dia yang setia. Jadi saudara-saudara, kita mesti memastikan struktur batin kita ini bagus supaya aliran itu bersih. Supaya apa yang lewat aliran air itu menjadi lancar karena kita. Jangan kita menjadi orang yang karatan, yang kita tumpuk semua lalu menjadi karatan, dan itu menjadi saluran itu menjadi rusak. Saudara-saudara, Allah ingin memberkati saudara. Allah ingin memberkati dengan otoritas dan kuasanya. Tetapi dia memastikan bahwa dia punya kontainer yang baik, yang bersih dan yang kuat. Yang kedua, saudara, izinkan Kristus menguasai hati kita. Let Christ rule the heart. Dalam ayat 17b A dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh imanmu Kristus diam. Loh Pak, kan Kristus sudah diam. Kristus sudah ada dalam hati saya. Aku sudah terima Yesus. Betul. Tetapi yang Tuhan pakai di sini, kata yang dipakai oleh Paulus adalah kato ikesai. Kato ikesai artinya tinggal secara permanen. Menetap, bukan paroikos. Paroikos itu tamu yang berkunjung, tamu yang datang sebentar, ya, tidak permanen, sementara saja. Bukan itu. Tuhan mau kita membuka hidup kita, lalu dia bukan berkunjung, tetapi dia menetap. Nah, seringkali orang Kristen ini membuat Tuhan itu seperti pengunjung. Kita datang ke hari Minggu, kita ibadah. Oh, lalu kemudian, Tuhan luar biasa. Tapi Senin sampai Sabtu, kita tutup ruang-ruang tertentu dan Tuhan gak bisa masuk. Lah, itu sama saja. Kita bersikap sopan di hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu, kita tidak mengizinkan Tuhan masuk ke ruang keuangan kita, ke dalam hubungan asmara kita, ke gudang masa lalu kita. Kuncinya masih kita pegang. Tuhan gak usahlah repot-repot menyelidiki semua itu. Tetapi saudara, kalau Tuhan ingin memberkati kita, membuat kita bertumbuh, izinkan Tuhan masuk ke semua area hidup kita. Mari serahkan kunci hidup kita. Dan ini yang kita sebut sebagai proses pengudusan. Sakit, yes. Nggak enak, yes. Tapi ingat, karena Raja, Yesus Raja, ingin masuk ke dalam rumah kita. Dan rumah kita ini dulu gubuk reot. Tempat yang nggak karu-karuan karena tidak pernah terawat, tidak pernah
dipakai untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk diri kita sendiri yang hancur dan rusak dan defektif. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku tidak mau ini. Aku mau bongkar. Dan aku mau bikin yang baru. Aku taruh hati yang baru. Dia nggak bilang, aku renovasi hatimu tambal sulam. Enggak, saudara. Tuhan kasih kita hati yang baru. Kerinduan yang baru. Ketulusan hidup yang baru. Roh yang baru. Perjanjian yang baru. Dan karena itu, proses sanctification ini memang tidak enak. Tetapi kebenarannya adalah pertumbuhan rohani itu merupakan perpindahan kepemilikan dari self-centered menjadi Christ-centered. Dari fokus pada diri sendiri menjadi fokus kepada Kristus. Apa yang Kristus inginkan? Apa yang Kristus mau? Itulah menjadi kemauan kita, itulah yang menjadi keinginan kita. Jadi pertama, struktur batin kita. Perhatikan baik-baik. Izinkan Tuhan membangun ini dengan kokoh. Yang kedua, izinkan kita serahkan master key-nya. Kunci utama. Supaya dia bisa masuk ke seluruh area dan melakukan renovasi batin kita. Dan yang terakhir, dikatakan mari kita mengejar kedalaman kasih Allah. Nah, ini bicara mengenai pursuing the depth of God's love. Dan dikatakan ayat 17b sampai 19. Kamu berakar di dalam kasih, berdasar dalam kasih, dapat memahami bersama dengan orang-orang percaya lainnya betapa lebar, panjang, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di sini Rasul Paulus memberikan dua metafora. Satu metafora pertanian, berakar, tapi juga metafora arsitektur, yaitu berdasar, satu fondasi. Hal yang sama dua-duanya, saudara, memiliki kesamaan. Apa? Tidak terlihat. Ini bicara mengenai akar yang di dalam, yang tidak terlihat, tapi dia berusaha untuk apa? Mencari air, mencari nutrisi. Semakin tua usia rohani kita, harusnya kita semakin haus untuk kasih Allah, untuk perkenaannya, untuk pemahamannya. Bukan kita merasa kita udah tahu segala-galanya, lalu kita berhenti mencari Tuhan. Orang Kristen yang tidak bertumbuh ke dalam atau kepada akar kasih, biasanya kita cenderung akan menjadi Farisi. Mulai menghakimi orang lain. Mulai melihat segala sesuatu dengan hitam putih. Tahu hukum tapi tidak punya kasih. Tahu banyak kebenaran tapi tidak memiliki belas kasihan. Keras, menghakimi, dan kering. Tuhan tidak mau kita menjadi seperti itu. Saya selalu bayangkan orang seperti ini seperti roda, punya rangka, punya jeruji, punya as, semua kuat, semua stainless, bersih, rapi, tapi tidak ada bannya. Apakah ini bisa kita kendarai? Tentu, kalau ini yang terjadi, kalaupun dia bisa bergerak, dia bisa berputar, selalu menimbulkan gesekan, percikan, api, dan suara yang tidak nyaman. Dan orang yang mengemudikan juga tidak nyaman. Maukah saudara mengizinkan Tuhan mengemudikan diri saudara di atas dasar hukum yang keras dan merugikan banyak orang? Memang bersih, memang kuat, tapi tidak menjadi nyaman, tidak jadi berkat. Kecuali kita menaruh kasih yang meliputi semuanya. Itu ibarat ban. Nah, ban inilah yang membuat kita bisa berfungsi. Roda itu berfungsi dengan baik. Dan kita bisa punya hubungan dengan pemilik, yaitu Tuhan yang mengendarai hidup kita. Tapi juga dengan orang lain yang akan masuk dalam hidup kita. Nah, Paulus melihat 4 dimensi di sini. Satu, lebar. Ini bicara inklusif. Ayo kita rangkul orang di sekitar kita. Ayo kita layani mereka, terima mereka. Yang kedua, panjangnya kasih Allah. Ini bicara mengenai kesabaran yang tidak putus-putusnya. Kasih itu long suffering, bersedia sabar menerima kelemahan orang lain. Yang ketiga, tingginya. Bicara mengenai bagaimana kasih itu membawa kita bertumbuh kepada kemuliaan. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan ini semua dalam bertumbuh dalam kasih. Dan yang terakhir, betapa dalam. Nah, ini bicara kerelaan kita untuk masuk ke dalam bagian yang paling dalam hidup seseorang. Yang kemudian mencoba untuk menemukan
akar persoalan dan membuat mereka bisa diubahkan. Saudara, ada satu pohon yang menarik buat saya, namanya redwood. Redwood ini akarnya itu pohonnya saja bisa sampai 100 meter, saudara, di hutan Taman Nasional Amerika. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, pohon ini tumbuhnya gede-gede semua. Tetapi ada yang menarik, akar pohon ini satu sama lain itu terpilin. Terikat satu sama lain di sebelahnya. Nah, ini membuat apa yang Rasul Paulus mengatakan, bahwa kita memahami kasih Allah bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi bertumbuh ke dalam tidak pernah sendirian. Kita tidak ada di dalam sebuah pulau tersendiri yang kita merasa diri kita hebat, seperti di bubble gitu. Kita di dalam satu lingkaran atau satu kubah yang kita hanya ada di sana sendirian. Kita nggak peduli dengan orang sekitar kita. Kita ibarat menara gading. Orang kagum tetapi tidak punya relasi. Bapak Ibu, pertumbuhan kita tidak sendirian. Tetapi kita bertumbuh untuk bersama-sama dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan semua ini kita bisa memahami akar kita direnovasi, kita bertumbuh bersama-sama. Tujuannya di ayat 19, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya, kita diciptakan bukan untuk menjadi orang baik semata-mata, melainkan menjadi wadah kepenuhan Allah, pleroma, menjadi wadah kepenuhan Allah. Kita menjadi wadah yang dimana Allah mencurahkan kepenuhan kasih-Nya dan menjadikan ini sebagai alat untuk bisa memberkati banyak orang. Saudara-saudara sekalian, kita menjalani tahun 2026 bukan seperti seorang pelari sprint, tetapi ini maraton seumur hidup kita. Jadi apa yang kita perlukan? Pertama, perkuat manusia batin saudara. Ini bicara mengenai kapasitas. Ayo perlebar. Mari kita belajar, kita stretch out. Belajar sesuatu yang baru yang mungkin selama ini kita tidak kuasai. Ayo stretching out. Mungkin gak nyaman, tetapi belajar ilmu baru. Belajar pengetahuan yang baru. Ayo kita perkuat manusia batin kita. Yang kedua, izinkan Kristus menjadi tuan rumah. Ini bicara mengenai kepemilikan, ownership. Ayo, mana yang belum milik Tuhan, kita serahkan. Jangan ada satupun paku yang kita izinkan kita jual kepada musuh. Yang ketiga, mari kita kejar kedalaman kasih-Nya bersama dengan tubuh Kristus lainnya. Ini bicara mengenai maturity, kedewasaan. Jadi kapasitas, kepemilikan, dan kedewasaan. Nah, dengan ini saya percaya bahwa Roh Kudus menolong kita memperkuat batin kita. Bapa, tolonglah kami untuk memperkuat batin kami pada hari ini. Yesus, silakanlah masuk ke dalam bagian yang paling berantakan dalam hidupku. Bereskanlah sesuai dengan kemauan-Mu. Aku mau menyerahkan kunci ini ke dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur pada saat ini. Di dalam nama Yesus, biarlah kiranya apapun yang terjadi, ini akan membawa pujian dan kemuliaan hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.